Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan media bimbingan dan konseling menggunakan leaflet. Dan apa sih leaflet tersebut? Nah, leaflet yang saya ambil adalah tentang stres. Oke, sekarang mari kita simak videonya. Apa sih stres itu? Stres adalah ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Lalu, apa saja ciri-ciri stres itu? Ada beberapa macam ciri-ciri stres, yaitu gelisah dan tidak dapat bersantai, cepat marah, merasa sangat lelah yang berkepanjangan, sulit konsentrasi untuk melakukan sesuatu, kehilangan minat, khawatir yang berlebihan, dan bekerja yang berlebihan, lalu yang terakhir berulang kali kehilangan harapan atau tujuan hidup. Lalu, bagaimana cara menghilangkan stres? Stres itu dapat dihilangkan dengan melakukan kegiatan yang positif dan disukai, bergerak aktif, dan berolahraga secara rutin, lalu mendengarkan musik yang menenangkan dan melakukan teknis relaksasi, istirahat yang cukup, dan menghabiskan waktu bersama teman atau bersama keluarga dengan hal-hal yang positif. Lalu bagaimana akibat stres? Secara fisiologis, stres itu dapat mengakibatkan perubahan pada fisik atau organ pada manusia, yang akibatnya ini bisa berupa perubahan dalam sistem metabolisme manusia, meningkatkan detak jantung, membuat nafas lebih berat, menaikkan tekanan darah, dan menimbulkan sakit kepala tanpa sebab, serta memicu serangan jantung. Secara psikologis juga dapat munculnya perasaan menyalahkan diri sendiri, selalu merasa tegang dan cemas secara berlebihan, sukar atau tidak untuk memutuskan pikiran, takut pada hal-hal yang tidak jelas, mudah jenuh dan selalu bersangka buruk, serta mood yang suka berubah. Stres juga dapat berujung dengan kematian. Secara stres itu tingkat akut bisa mengakibatkan kematian. Hal ini sejalan dengan penelitian para ahli di Amerika yang menemukan fakta mengejutkan bahwa ada beberapa penyebab kematian ternyata memiliki keterkaitan yang erat dengan penyakit stres. Penyebabnya yaitu penyakit jantung koroner, kanker paru-paru, pengerasan hati, serta bunuh diri. Selanjutnya dari saya akan memaparkan media bimbingan konseling melalui leaflet yang berjudul perilaku asertif. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Berani katakan tidak dan menjadi pribadi yang asertif. Nah, apa sih perilaku asertif itu? Perilaku asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain. Lalu bagaimana sih menjadi pribadi yang asertif? Nah, yang pertama, percaya diri. Orang yang percaya diri tentunya akan dianggap sebagai orang yang berkarakter tegas dan jelas. Yang kedua adalah katakan yang perlu diinginkan tanpa bersikap kasar. Orang tentunya juga mempunyai hak-hak untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan tentunya tidak boleh untuk diam saja, karena tidak selamanya harus terus mengalah untuk orang lain. Nah, yang ketiga adalah tidak perlu menyenangkan semua orang, karena tentunya kita tidak mungkin dapat menyenangkan semua orang di sekitar kita. Maka kita tentunya harus menjadi pribadi yang baik untuk mempertahankan pendapat sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.